Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, kita melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu tentang limit fungsi aljabar. Seperti yang Ibu sampaikan di video part 1, bahwa untuk mengikuti atau untuk kalian agar lebih bisa memahami tentang materi yang ini di video yang part 2, Ibu sarankan kalian untuk mempelajari atau mengingat kembali tentang bagaimana cara memfaktorkan bentuk kuadrat. Kenapa demikian? Karena di sini nanti kita akan menyelesaikan limit fungsi aljabar, yaitu dengan cara pemfaktoran. Kemudian yang selanjutnya, yang poin ketiga, yaitu dengan cara mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Oke. Jadi Ibu harap kalian benar-benar bisa memahami dan bisa bagaimana cara memfaktorkan bentuk aljabar, bentuk kuadrat ataupun pangkat 3 gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu menyelesaikan limit fungsi aljabar berbentuk limit x mendekati a fx dengan cara pemfaktoran. Oke, perhatikan. Jadi jika limit x mendekati a fx gx per gx setelah disubstitusikan x sama dengan a, ditemukan nilai FA per GA sama dengan 0/0, maka nilai itu bukan hasil limitnya. Ingat, kalau setelah disubstitusikan menghasilkan 0/0, maka 0/0 ini bukan hasil limitnya. Maka selanjutnya yaitu kita harus memfaktorkan bentuk Fx per Gx. Seperti itu. Jadi bagaimana cara memfaktorkannya atau bagaimana cara menyelesaikannya? Cara memfaktorkan Ibu anggap kalian sudah bisa, karena sudah Ibu ingatkan sebelumnya, itu adalah sebagai prasyarat untuk mudah memahami di cara pemfaktoran untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar ini. Oke, Ibu kasih contoh di sini. Misalkan diketahui limit K mendekati 4 untuk akar K dikurang 2 per K dikurang 4 sama dengan titik-titik. Kalau untuk yang kemarin, yang poin 1 gitu ya, untuk yang poin 1 kita kemarin kalau sudah diketahui berapa nilai yang mendekatinya, maka kita langsung substitusikan saja di sini di berapakah diganti nilai K-nya ini dengan yang mendekatinya berapa. Oke, kita coba sekarang. Kita coba langsung substitusi berapakah nilainya ini. Sini. Berarti K-nya sama dengan 4, akar 4 dikurang 2 per 4 dikurang 4. Akar 4, 2 dikurang 2 per 4 dikurang 4. Oke. 0/0. Jika kita mengetahui setelah disubstitusikan X mendekati Y-nya, kemudian menghasilkan 0/0 dan bentuknya adalah pecahan seperti ini per gitu ya, sama Fx Gx, ini sebagai Fx, ini sebagai Gx, dan hasilnya adalah 0/0, maka ini bukan jawabannya. Maka kita harus mengerjakan ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya seperti apa? Maka kita harus memfaktorkan ini dan memfaktorkan ini. Lalu bagaimana Bu bentuk faktornya? Oke, setelah kalian pelajari, kalian buka-buka sesuai instruksi Ibu kemarin tentang bagaimana cara memfaktorkan, maka kita dapat menyelesaikan soal ini. Kita langsung faktorkan. Oke, berarti limit K mendekati 4 akar K dikurang 2, kemudian langsung Ibu faktorkan saja gitu ya, akar K dikurang 2 akar K ditambah 2. Jadi yang bawah ini yang tadinya K dikurang 4, maka jadinya
faktornya bentuknya berubah jadi K dikurang 2 dikali K akar K ditambah 2. Jadi kalau ini yang di bawah ini Ibu kalikan satu-satu seperti ini, Ibu operasikan, maka hasilnya akan tetap kembali ke sini. Maka diubah saja supaya kita bisa memudahkan dalam pengerjaan. Oke, setelah sudah, apakah ini bisa dioperasikan? Bisa. Coret yang sama karena ini bentuknya perkalian. K mendekati 4. Kemudian mana yang harus dicoret? Ini akar K. Ini Ibu kasih kurung. Akar K dikurang 2. Ini sama dengan yang ini. Maka di atas sisa 1. 1 per akar K ditambah 2. Maka di sini limit K mendekati 4 untuk 1 per akar K ditambah 2. Kita langsung selesaikan. Nah, sekarang sudah selesai seperti ini bentuknya, sudah difaktorkan, sudah tidak bisa diubah lagi. Maka setelah memfaktorkan, sudah dioperasikan, ada yang dicoret, ketemu hasilnya seperti ini, kita langsung substitusikan atau kita ganti K-nya dengan 4. Kalau kita sudah mengganti nilai K atau nilai X atau nilai variabel dalam fungsinya ini, maka limitnya sudah hilang. Limnya ini sudah hilang, bentuk ini sudah hilang. Kenapa? Karena kita sudah mensubstitusikan limit mendekatinya. Maka jawabannya 1 per akar 4 ditambah 2. Maka 1 per 2 ditambah 2. Jawabannya adalah 1 per 4. Oke, jadi untuk limit K mendekati 4, untuk akar K dikurang 2 per K dikurang 4 adalah mendekati 1/4. Seperti itu. Kemudian Ibu kasih contoh lagi untuk bentuk yang lainnya. Nah, di sini untuk limit X mendekati negatif 1, X kuadrat ini bukan ditambah ya, ini dikurang. Oke, Ibu ralat ini dikurang. Jadi X kuadrat dikurang X dikurang 2 per X ditambah 1. Sekarang Ibu kasih batas dulu, nanti Ibu kasih contoh lagi. Oke, jadi di sini X kuadrat dikurang X dikurang 2. Jelas mana yang harus difaktorkan di sini. Kalau kamu substitusikan, negatif 1 ditambah 1 di sini 0. Negatif 1 kuadrat 1 dikurangi 1 negatif 2 gitu ya. Positif 2 dikurangi 2 0. Akhirnya di sini menghasilkan, kalau kita substitusi langsung, maka hasilnya adalah 0 per 0. Karena hasilnya 0 per 0, maka kita perlu namanya memfaktorkan. Oke, karena memfaktorkan kalian sudah bisa gitu ya. Kita langsung saja, maka di sini sama dengan limit X mendekati negatif 1, faktornya yang di atas ini adalah X ditambah 1, kemudian X dikurang 2, yang bawah tetap X ditambah 1. Maka ada yang sama antara atas yang bawah, ada Bu. Oke, maka sini kita coret. Maka sisalah limit X mendekati negatif 1, X dikurang 2. Di sini habis ya, di sini kan jadinya 1. Di sini habis, ini sisa pembilangnya saja, maka X dikurang 2. Kalau sudah selesai seperti ini, maka kita
langsung operasikan. Atau kita ganti, bukan diganti, ini X-nya dengan negatif 1, maka negatif 1 dikurang 2, jawabannya adalah negatif 3. Oke, paham ya sampai sini? Atau ibu kasih contoh satu lagi di sini. Oke, jadi seperti yang ibu bilang, kalau kalian tidak bisa memfaktorkan bentuk kuadrat ini, kalian tidak akan bisa mengerjakan bagaimana cara pemfaktoran ini. Atau kalau enggak, kalian pasti akan selalu mensubstitusikan secara langsung, kemudian hasilnya 0/0 atau menjadi tak tentu gitu. Oke, kalau bentuk soalnya seperti ini, maka yang di atas harus difaktorkan, yang bawah juga harus difaktorkan. Ibu tidak perlu mensubstitusikan lagi nilai negatif 1 ini, karena kalaupun ibu substitusikan, dia hasilnya sudah pasti 0/0. Maka ibu akan langsung menyelesaikan atau ibu akan langsung memfaktorkan. Ibu ubah bentuknya menjadi limit X mendekati negatif 1, langsung buat pemfaktorannya. X ditambah 1 dikali X dikurang 2, kemudian untuk yang bawah X ditambah 1 dikali dengan 2X ditambah 1. Apakah ada yang sama antara yang atas dengan yang bawah? Ada, Bu. Oke, kita tahu mana yang sama, maka itu kita coret ini dengan ini. Maka sisalah X dikurang 2 per 2X ditambah 1. Kalau sudah seperti ini, maka kita langsung substitusikan nilai negatif 1 untuk nilai X di sini, langsung dikerjakan. Maka karena kita sudah mensubstitusikan, yang limit ini sudah hilang, nggak boleh ditulis lagi. Jadi negatif 1 dikurang 2 gitu tandanya, 2 dikali negatif 1 ditambah 1. Yang atas operasikan, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 2 ditambah 1, negatif 1. Maka jawabannya negatif 3 per negatif 1, maka jawabannya 3. Seperti ini. Oke ya, nanti silahkan kalian banyak-banyak lagi mencari soal-soal, kemudian silahkan kalian latihan mencoba-coba mengerjakan gitu. Sekarang kita ke poin yang ketiga, yaitu menyelesaikan limit fungsi aljabar dengan cara mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Perhatikan penjelasannya seperti ini. Jika dijumpai limit dengan bentuk akar dan tidak dapat difaktorkan secara langsung, maka kalikan dengan bentuk sekawannya. Oke. Jadi ibu ulang kembali, kalau kalian menemukan bentuk limit, yang pertama kalian lakukan adalah substitusi langsung berapa nilai limit mendekatinya. Setelah kalian substitusi, kemudian hasilnya adalah suatu bilangan, maka itu sudah jelas jawabannya. Tetapi kalau kalian sudah substitusi langsung dan menghasilkan bentuk tak tentu alias 0/0, maka kalian harus memfaktorkan gitu. Kemudian cara yang ketiga ini, kalau kamu menemukan suatu soal bentuk limit yang bentuknya itu ada akar-akar, tapi akar-akarnya itu susah untuk difaktorkan, maka kalian harus mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Kemudian seperti apa sih contoh soal dalam bentuk akar yang tidak bisa difaktorkan? Kalau yang tadi contoh sederhana yang di depan, yang pertama yaitu bentuk akar juga, tapi bentuk akarnya dia sederhana, bisa kita faktorkan, maka kita faktorkan gitu ya. Seperti ini contoh yang rumit untuk langsung difaktorkan.
limit X mendekati 0 untuk X per akar 9 dikurang X dikurang akar 9 ditambah X. Oke. Maka langkah yang harus digunakan untuk menyelesaikan permasalahan limit ini adalah dengan mengalihkan bentuk sekawannya. Bentuk sekawannya itu seperti apa? Seperti pada saat kalian di materi kelas 10, yaitu tentang merasionalkan penyebut. Jadi kalau tandanya di sini negatif, maka sekawannya pasti bentuknya positif. Begitu juga sebaliknya. Oke, kita langsung ya. Berarti ini tidak ada pilihan lain. Kita tidak usah mensubstitusi atau mengganti nilai X dengan 0. Kita langsung selesaikan dengan cara mengalihkan bentuk sekawan. Oke, Ibu taruh sini sama dengan limit X mendekati 0 X akar 9 dikurang X dikurang, ini masuk akar, dikurang akar 9 ditambah X dikali bentuk sekawannya. Maka yang jadi sekawan adalah bentuk akar yang rumit ini. Jadi seperti apa? Per akar 9 dikurang X, yang di dalam akar dia tetap, yang berubah hanya tanda yang di luar akar. 9 ditambah X akar 9 dikurang X ditambah akar 9 ditambah X. Oke, kalau sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kalian mengalihkan. Di sini kan bentuk pecahan. Pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Oke. Yang atas dikalikan dengan yang atas, yang bawah dikalikan dengan yang bawah. Ini kita tidak usah mengalihkan satu-satu, nanti karena akan merepotkan. Jadi tulis saja apa adanya, hanya dengan menggunakan tanda kurung. 9 dikurang X ditambah akar 9 ditambah X. Oke, pakai kurung. Ini menandakan bahwa sudah atas dikali dengan atas. Kemudian yang di bawah kan nilainya ini sama. 9 dikurang X, 9 dikurang X, yang membedakan hanya tanda ini. Kalau akar dikalikan dengan akar, maka akarnya hilang atau akarnya menjadi akar kuadrat gitu ya. Setengah ditambah setengah jadinya 1. Kalau akar ini kan 1/2 gitu ya. Kalian jangan lupakan materi kelas 10 tentang bentuk akar pangkat dan log. 9 dikurang X, akarnya hilang, dan 9 ditambah X. Oke, maka kita lanjutkan kembali. Limit X mendekati 0, yang atas tulis kembali, karena kalau kalian operasikan nanti akan nambah rumit. Ditambah akar 9 ditambah X, ini baru bisa dioperasikan. 9 dikurang X dikurang 9 dikurang X, maka jawabannya berapa? 9 kurangi 9 habis, min X berarti min 2X. Oke. Kalau sudah, ini yang di atas dengan yang di bawah apakah ada yang sama? Oh, ada. Apa itu? X. Maka X di sini bisa kita coret. Yang X di sini coret. Maka sisalah limit X mendekati 0. Maaf. X-nya sudah hilang karena di bawah ada yang sama. Akar 9 dikurang X ditambah akar 9 ditambah X per negatif 2. Setelah ini apakah kita mau ubah-ubah lagi atau ada yang perlu diubah? Tidak, dari sini sudah
selesai. Maka kita langsung maaf, ini tidak ada tanda sama dengannya. Jadi dari sini kita langsung bisa menyelesaikan substitusi nilai X mendekatinya, atau kita ganti X ini dengan nilai mendekatinya. Akar 9 dikurang 0 ditambah akar 9 ditambah 0 per negatif 9 kurang 0 9, akar 9 3, akar 9 3 negatif 2. Maka jawabannya adalah 6 per negatif 2 alias negatif 3. Oke, seperti ini caranya untuk menyelesaikan dengan cara mengalihkan bentuk sekawan. Kemudian memang kelihatannya sangat rumit, tapi kalau kalian kerjakan pelan-pelan secara runtut, memperhatikan sifat-sifat bagaimana penjumlahan dan perkalian bentuk akar, maka kalian akan bisa mengerjakannya gitu. Oke, Ibu kasih contoh satu lagi untuk mengalihkan dengan bentuk sekawan ini. Kalian perhatikan lagi baik-baik. Oke, untuk limit X mendekati 0, akar 1 ditambah 2X dikurang 1 ditambah 3X per X ditambah 2X kuadrat sama dengan titik-titik. Oke, Ibu kasih batas dulu. Nah, di sini kalian pasti sudah tahu mana yang menjadi bentuk sekawan atau mana yang menjadi pengalinya. Yaps, betul sekali, yang jadi pengalinya adalah pembilangnya yang atas, yang rumit, yang dalam bentuk akar. Maka bentuknya menjadi seperti apa? Ibu langsung saja limit X mendekati 0. Ini Ibu tulis kembali 1 ditambah 2X dikurang akar 1 ditambah 3X X ditambah 2 X kuadrat dikali dengan yang di dalam akar tetap yang berubah di sininya tandanya negatif, maka sekawannya dia jadi positif. 1 ditambah 2X ditambah akar 1 ditambah 3X, kemudian sama yang bawah 1 ditambah 2X ditambah akar 1 ditambah 3X. Kalau sudah selesai seperti ini, maka kita langsung operasikan. Pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut, atas dikali atas, bawah dikali dengan yang di bawah. Lanjutkan ya. Limit X mendekati 0. Ini Ibu langsung operasikan yang di atas. Ini sama akar dengan akar, tadi ingat, maka akarnya hilang. Gitu aja cara mengingatnya. Untuk konsepnya kalian pelajari, kalian ingat lagi nanti. Di sini kemudian dikurang 1 ditambah 3X. Yang bawah ini kita bisa ubah nih di sini nih. X dikali 1 ditambah 2X. Nanti kalau Ibu kalikan dia bentuknya sama dengan ini. Kemudian jangan lupa yang di sebelah sini, yaitu 1 ditambah 2X ditambah akar X ditambah 3X. Kemudian limit X mendekati 0. Di sini apakah dari yang di atas ada sama dengan yang di bawah, atau kalau enggak kita operasikan dulu juga boleh. Ini dengan ini
Hasilnya yang di atas bisa dioperasikan. 1 ditambah 2x dikurang ini 1 sampai 1 dikurang 1 hilang, habis 0. Kemudian 2x dikurangi 3x, jawabannya min x. Kemudian x kita tulis kembali, kita belum mengoperasikan. 1 ditambah 2x akar 1 ditambah 2x ditambah akar x. Oh maaf, ini bukan x tapi 1 ditambah 3x gitu ya. Oke, apakah ada yang sama antara yang di atas dengan yang di bawah? Ada Bu, yaitu x. X-nya hilang, maka di sini ada negatif x. Negatif x itu kan berarti negatif 1x, maka sisalah dia negatif 1. Jangan lupa, biasanya karena di sini cuma sendirian, biasanya satunya nggak ditulis kembali, sehingga mengakibatkan jawabannya salah. Negatif 1, kemudian 1 ditambah 2x akar 1 ditambah 2x ditambah 1 ditambah 3x. Oke, apakah ada yang bisa dioperasikan lagi atau apakah ada yang bisa dicoret lagi? Kalau sudah tidak ada, maka kita langsung menyelesaikan gitu ya, atau mengganti semua nilai x ini dengan x mendekatinya. Berapa itu? 0. Maka langsung saja di sini berarti negatif 1. Kenapa di sini tidak ada limit lagi? Karena Ibu sudah mengganti nilai x dengan 0. Kalau sudah mengganti, maka limitnya tanda seperti ininya sudah hilang atau tidak perlu dituliskan kembali. 1 ditambah 2 dikali 0, kemudian dikali akar 1 ditambah 2 dikali 0 ditambah 1 ditambah 3 dikali 0. Oke. 1 di sini 1, 0 habis dikali dengan akar 1 ditambah akar 1. Jawabannya 1/1. Satu tambah 1 akar 1 ditambah akar 1 2, maka jawabannya 1/2. Oh lupa negatifnya, maka jawabannya adalah negatif 1/2. Jadi panjang, cara menghitungnya panjang, cara-caranya ini panjang sekali, kalikan sekawan karena bentuknya akar, tapi ujung-ujungnya dihitung nilainya adalah negatif setengah. Jadi tidak apa-apa seperti ini, karena memang matematika ya nilainya seperti itu. Untuk akar-akar, perkalian akar dan lain sebagainya, kalian harus pahami lagi. Oke ya, Ibu kira kalian sudah bisa memahami tentang bagaimana cara memfaktorkan, kemudian mengalihkan dengan sekawan. Kemudian setelah ini kalian kerjakan latihan soal yang Ibu berikan. Kemudian tanyakanlah hal-hal apa yang belum kalian pahami dari penjelasan Ibu ini. Kemudian kalau sudah paham, silahkan dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan. Sekian pembelajaran kita kali ini. Kita ketemu di pembelajaran selanjutnya tentang limit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.